anugerah-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami Engkau berkati dengan anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur bisa menjadi pengikut-pengikut-Mu. Walau kadang kami kesandung dan terjatuh, tapi tidak Engkau biarkan kami tergeletak ketika kami terjatuh. Engkau mengingatkan kami agar kami bangkit kembali. Kami sadar Tuhan kami harus bergumul melawan dosa. Dan agar kami bisa bergumul melawan dosa, kami harus masuk perlombaan iman. Ke dalam perlombaan iman yang Kau wajibkan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Hari ini berkati kami, berkati hati kami, berkati firman-Mu, agar kami boleh sadar, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bergumul terus melawan setiap keinginan-keinginan dosa, melawan setiap dosa yang senantiasa menuntut kami agar kami melanggar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan pekerjaan kegelapan yang mencoba mengganggu kami untuk menikmati sabda-Mu. Tidak berkenan atas kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Roh Allah bekerja dengan leluasa atas setiap kami, menginsafkan kami, menyadarkan kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat sore menjelang malam. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ya, terima kasih saya ucapkan atas topangan doa saudara sehingga saya boleh hadir di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, namanya kalau fisik lemah, ya itu udah bagian daripada perjalanan yang jauh ya. Kurang lebih 14 jam perjalanan pulang pergi, ada 28 jam ya di bus. Jadi kalau fisik lemah itu sudah biasa. Tetapi lemah fisik itu tidak akan membatasi kita untuk bersekutu bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mana amennya? Hari ini kita belajar firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca secara bergantian. Yang bawa Alkitab di slide tidak tampil karena sesuatu hal. Semua bawa Alkitab? Ya. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat pertama saya baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di ayat 4 ini menjadi pokok pikiran kita. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya kasih tema bergumul melawan dosa. Sama-sama katakan dengan saya, bergumul melawan dosa. Ya, kita harus bergumul melawan dosa. Memang betul Tuhan sudah hapuskan kita dari setiap dosa-dosa kita. Amin. Tetapi tubuh kita ini masih memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Ya, disinilah kita harus bergumul senantiasa, hari lepas hari, waktu demi waktu, agar kita bisa tetap mengalahkan yang namanya dosa. Katakan amin. Baru-baru ini jagat maya, sosial media atau media sosial digemparkan, dihebohkan dengan kasus seorang pendeta HL. Dia dari aliran karismatik Pentakosta juga, yang konon katanya memperkosa atau
berbuat mesum dengan anggota jemaatnya selama 17 tahun. Dia pendeta karismatik dari Surabaya. Dia salah satu pendeta terkaya di Indonesia ini. Mobil-mobil mewah, salah satu mobil termewah dia punya, bahkan dua. Satu punya, itu yang punya apa? Siaran televisi pemilik RCTI. Satu yang kedua dia, cuman mereka berdua yang punya Rolls Royce mungkin. Kalau saya tidak salah ingat mobil mewah mereka. Jadi pendeta ini jatuh dalam perzinahan sudah 17 tahun. Meskipun tadi saya periksa pengacaranya membantah hal tersebut. Masa 17 tahun gak masuk akal gitu. Saya pun belum tahu pasti keakuratan dari berita tersebut. Tapi media sosial sudah heboh dibuat hal itu. Karena yang menyorotinya salah satu wartawan. Lalu di-sharekan sehingga menjadi viral. Pro dan kontra banyak pada komen-komen yang saya baca begitu. Nah, yang menjadi perenungan bagi saya, mengapa tokoh sekelas itu bisa jatuh? Gitu. Dia udah gugur nih, karena dia harus berada di balik jeruji besi. Pelayanan pasti sudah makan buar. Happy Family Church itu ya, itu merek gerejanya Surabaya. Apa alasan mengapa dia bisa jatuh begitu? Apa alasan mengapa kita sudah mengikut Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa? Jawabannya di ayat 4 tadi. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tidak mau bergumul melawan dosa. Sama-sama katakan tidak mau bergumul melawan dosa. Jadi kita belajar dari kasus tersebut supaya kita jangan juga jatuh ke dalam dosa. Ada orang memang tidak jatuh dalam dosa perzinahan, tapi dia masuk dalam dosa penyembahan berhala. Ya kan? Berhala sini cakupannya luas. Tidak hanya menyembah berhala seperti yang dilakukan nenek moyang kita dulu. Uang pun bisa jadi berhala, baju pun bisa jadi berhala, dasi pun bisa jadi berhala, harta pun bisa jadi berhala, bahkan anak kita bisa menjadi berhala, pasangan kita juga bisa jadi berhala bagi kita. Jadi supaya jangan jatuh ke dalam dosa, kita harus bergumul melawan dosa. Katakan amin. Katakan di kiri kanannya, kamu harus bergumul melawan dosa. Ya, balas lagi, kamu juga. Ayo, kamu juga. Ya, jadi kita harus bergumul melawan dosa. Amin. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa bergumul melawan dosa? Di ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi agar kita bisa bergumul melawan dosa, kita harus masuk dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita. Amin. Yaitu perlombaan iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang mendasari kita berharap kepada Tuhan, dan apa yang menjadi buktinya bahwasanya yang kita harapkan kepada Tuhan itu akan jadi kenyataan. Jawabannya adalah firman, karena firman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, firman itu tinggal di dalam hati kita, dan kita berharap kepada firman tersebut, dan kita melakukannya, itulah yang disebut iman yang hidup. Katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kewajiban kepada semua gereja, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada semua orang percaya agar masuk dalam perlombaan iman tersebut. Artinya berlomba melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus berlomba melakukan firman Tuhan. Aku harus berlomba melakukan firman Tuhan. Maka sering saya katakan, pendeta itu nggak lebih mulia dari jemaat. Jemaat itu nggak lebih mulia daripada pendeta. Semuanya kita sama di mata Tuhan. Apa bedanya pendeta dengan jemaat? Ya mimbar ini aja perbedaannya. Tahta kepemimpinan itu yang membedakan saya dengan saudara. Selebihnya kita sama di mata Tuhan. Tuhan menuntut kita agar kita berlomba melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Katakan amin. Jadi firman yang kusampaikan, yang aku dengar, yang aku pahami, yang jemaat juga dengar, yang jemaat juga pahami, kita harus berlomba melakukannya. Haleluya.
Berlomba, kita harus sama-sama melakukan. Maka sering saya katakan, khotbah ini kutujukan untuk diriku sendiri. Jadi juga saya harus introspeksi terus dengan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Saya sering putar ulang kembali lewat video, saya dengarin. Saya bercermin kepada khotbah yang saya sampaikan. Sudah di mana saya? Oh, di bidang ini saya masih berjuang. Saya belum bisa 100% di sini. Dalam poin ini saya mungkin bisa 100%. Dalam poin ini saya mungkin bisa 60%. Karena hati yang subur itu Tuhan katakan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Itu berbicara perbuatan kita, respon kita terhadap firman Tuhan. Jadi gereja, Tuhan memberikan kewajiban, yaitu berlomba melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah berlomba melakukan firman Tuhan, pasti kita bisa mengalahkan yang namanya dosa. Katakan amin. Tapi ingat baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita sedang masuk dalam perlombaan melakukan firman Tuhan, itu nggak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Kita lihat di ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di situ ada kata kehinaan. Sama-sama katakan kehinaan. Iya. Apa itu kehinaan? Kita akan lihat. Kehinaan itu berbicara kita akan dipandang rendah. Despising. Itu dia bahasa Inggrisnya. Kata proneo. Kita akan dipandang rendah. Dipandang hina. Dipandang keji. Ketika kita hidup dalam kebenaran, orang akan memandang kita rendah. Orang akan memandang kita hina. Di sini banyak orang nggak tahan. Apalagi ketika dia sudah memiliki. Sudah mendapat gelar, sudah mendapat jabatan, harta kian hari kian bertambah. Ketika dihina orang, ketika dipandang rendah orang lain, dia nggak terima. Haleluya. Ini sukar. Seperti saya katakan tadi, pendeta ini, mobil mewahnya ada 2. Di Indonesia ini cuma 2 orang yang punya. Dia 1, baru 1 lagi yang saya sebutkan tadi. Dan saya pelajari dia tidak punya keturunan. Coba Anda pikirkan ketika kita mengikut Tuhan tidak ada keturunan. Orang pandang kita rendah. Sementara orang dunia bisa melakukan apa saja supaya memperoleh keturunan. Kita hanya bergumul dalam doa. Ketika dikata-katain orang, bahkan dihakimin orang, apalagi kita berjumpa dengan orang yang pahamnya masih selutut soal kebenaran. Karena tingkatan orang memahami kebenaran itu ada 4 tingkatan saya pelajari. Semata kaki, selutut, sepinggang, sampai segini. Itu penglihatan Nabi Yeremia. Sungai air yang keluar dari bait Allah. Itu firman yang keluar dari bait Allah. Orang memahaminya ada 4 tingkatan. Semata kaki, selutut, sepinggang, bahkan seleher. Karena ketika orang berkata, bagaimana kamu ini? Alkitab katakan tidak ada yang mandul perjanjian lama. Saya pelajari Petrus itu punya anak enggak? Dia punya istri? Punya. Apa dia punya anak? Alkitab tidak mencatat. Saya pelajari pun sejarah, saya buka, tidak ada yang mengatakan Petrus punya anak. Ketika dikatakan seperti itu bagaimana? Mungkin ini salah satu penyebab mengapa dia harus seperti itu. Mungkin, maybe no, maybe yes. Mungkin dia ingin tahu aku yang bermasalah atau istriku. Dia coba ke orang lain. Ya kan? Haleluya. Ada haleluya. Ketika kita diperhadapkan seperti itu bagaimana? Masihkah kita bisa bergumul melawan dosa? Masihkah kita bisa mengalahkan dosa tadi? Sama seperti kasus terhadap saya. Saya punya anak 3. Anak nomor 3 saya sampai sekarang gak mau saya gendong. Gak kenal sama saya. Sedih gak hatiku? Sedih. Apakah gara-gara ini aku jadi benci sama Tuhan? Apakah gara-gara ini aku murka kepada Tuhan?
akan pandang rendah. Bagaimana itu pendeta itu? Orang banyak mendesak saya udah menikah. Bahkan banyak yang ngantri. Begitu kira-kira dengan sombongnya saya bicara. Tapi saya memikirkan, mungkin untuk mencintai saya seorang pribadi, banyak orang mau. Tapi saya ada 4 pribadi dalam diri saya. Sanggupkah orang? Nah itu pertimbangannya matang. Orang mulai cibir saya dan lain sebagainya. Tidak masalah. Memang mengikut Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan, orang akan pandang rendah sama kita. Orang akan pandang keji kepada kita. Kita akan dihina. Bahkan dikucilkan. Haleluya. Tapi Alkitab katakan, kamu harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Kamu harus berlomba melakukan firman Tuhan. Meskipun dipandang hina oleh orang lain. Haleluya. Di sini banyak orang gagal. Itu maka dikatakan di ayat 2 tadi. Bacakan ayat 2. Ya, silakan. Stop. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi ketika orang hina kita, ketika orang pandang rendah kepada kita, lihat aja kepada Yesus. Dia Tuhan. Jadi manusia dipandang rendah oleh orang-orang. Ahli Taurat memandang rendah, orang Farisi memandang rendah, bahkan orang-orang Yahudi memandang dia rendah. Apakah dia mundur gara-gara itu? Dia tetap taat terhadap firman yang ia dengar dan terhadap firman yang ia katakan. Tepuk tangan. Jadi ketika kita masuk dalam perlombaan iman, kita dihina orang, kita dipandang rendah oleh orang lain, mungkin karena lepas tradisi dan lain sebagainya. Ya kan? Pandang aja kepada Yesus. Halo. Tokoh iman kita, katakan amin. Lihat kepada Yesus. Dia dihina. Dia itu penguasa. Dia itu pemilik segala sesuatu. Dihina sama yang diciptakannya. Gimana perasaannya? Tapi dia tetap taat melakukan firman yang ia dengar dan ia lakukan. Yang ia dengar dan ia sampaikan. Dia taat ke situ. Yang kedua, kita lihat. Kalau kita melakukan firman yang pertama tadi kita dihina. Ayat 3. Di situ ada kata bantahan. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Ketika kita berlomba melakukan firman yang pertama tadi, akibatnya kita dihina orang, dipandang rendah oleh orang lain, dipandang keji oleh orang lain. Yang kedua, akan terjadi perbantahan. Sama-sama katakan perbantahan. Kontradiksi. Contradiction, bahasa Inggrisnya. Perbedaan pendapat. Itu perbantahan. Kita akan beda pendapat, bisa suami dan istri beda pendapat. Begitu sebaliknya, anak dengan orang tua bisa beda pendapat. Ya, dalam rumah tangga, Tuhan katakan ketika kehadiranku, kamu akan terjadi, dalam diri kamu ada terjadi perbantahan. Perbantahan itu perbedaan pendapat. Kita tahu firman Tuhan, orang tua kita nggak tahu. Kita mau berumah tangga contohnya, kita tahu firman Tuhan. Nggak boleh, ini nggak boleh, itu orang tua kita belum mengerti. Ketika kita katakan, mak saya mau menikah, pestanya seperti ini, orang tua kita nggak setuju. Terjadi perbantahan. Nah orang yang tidak mau berlomba, dia akan ikut apa kata orang tuanya. Tetapi orang yang mau berlomba, lebih bagus aku tak menikah, tapi benar daripada menikah, nggak benar. Tepuk tangan. Haleluya. Masih bersama dengan saya? Ada amin? Akan terjadi perbantahan. Kita bisa berbantah dengan kali bubu kita, hula-hula kita, anak beru kita, anak cucu kita. Kita bisa berbeda pendapat. Maka ketika saya dulu mau berumah tangga dengan almarhum, ketika saya katakan kepada ibu saya mau berumah tangga, mah. Bagus, tapi acaranya nggak ada lagi acara-acara pesta-pesta adat begitu, saya bilang. Nanti nggak banyak yang datang, mama pun nggak datang, nggak apa-apa, aku bilang. Langsung ke intinya saya bicara. Mama pun nggak datang, nggak apa-apa, karena saya memahami kebenaran. Orang pandang, ini sok paten ini, sok kudus. Saya memahami kebenaran. Pasti akan ada kontradiksi. Haleluya. Jadi kita harus berlomba, katakan amin. Meskipun dihina, katakan amin. Meskipun ada perbantahan, kita harus berlomba.
Nah, ketika kita dibantah, dikatakan di sini, ingatlah kepada Yesus. Yesus pun dibantah. Yesus menyampaikan kebenaran, dikatakan orang dia sesat. Haleluya. Menyampaikan kebenaran dia, dikatakan dia sesat. Ayah dan ibunya pun kontradiksi sama dia. Lihatlah ayah dan ibumu di luar mencari engkau. Tuhan mengatakan, siapakah ayahku, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku. Mereka ini yang melakukan firmanku, merekalah saudaraku, merekalah ibuku, katanya. Itu maka sering saya katakan kepada jemaat, aku bisa saja lebih mengasihi saudara daripada ibu yang melahirkan saya. Kalau saudara mau melakukan firman Tuhan dengan saya, dibandingkan ibu saya yang tak mau tahu dengan kebenaran. Jadi pendeta gak mengasihi orang tua, simak ngomongan saya. Saya bisa saja lebih mengasihi, bukan berarti tidak mengasihi. Tapi kasihku lebih kepada saudara kalau kita sama-sama melakukan firman. Tepuk tangan. Tapi lebih lagi, kasihku lebih besar kepada orang tua saya kalau kami sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi akan ada kontradiksi ketika kita melakukan firman Tuhan. Itu maka sering saya katakan, pro dan kontra itu pasti. Tetapi sejauh kita memiliki dasar firman Tuhan, terlebih itu tertuang dalam Injil, lakukan. Tuhan berkenan atasmu. Tepuk tangan. Haleluya. Jadi kita harus berlomba dalam menghadiri pertemuan ibadah, dalam KKS-KKS yang sudah disepakatin. Karena kita mengatakan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika jemaat minta di gereja, oke, di gereja. Tak apa-apa. Kenapa? Kalau dipikir-pikir dari fisik saya kontra ini. Saya baru pulang tadi malam sampai capek, pengeluaran besar dan lain sebagainya. Saya harus istirahat sekarang. Dagingku kontradiksi, tapi aku tahu itu kebenaran. Kita ibadah di pastori. Haleluya. Siap. Saya siapkan segala sesuatu. Jamuan makan malam, saya berterima kasih kepada jemaat yang mau membantu. Ya, tadi saya bantu nyapu, saya bantu susun kursi, saya bantu segala sesuatunya. Potong daging dan lain saya bantu semuanya. Iya. Makanya saya nggak mau ganggu para pelayan supaya tahu persiapan mereka matang. Persiapan mereka kan sangat matang hari ini. Haleluya. Sangat matang persiapan mereka hari ini. Karena saya nggak mau, karena saya mengerti ketika mau melayani saya paling takut, paling malas diganggu. Maka saya nggak mau ganggu mereka. Saya nggak mau ganggu. Saya undang yang lain, tidak ada pelayanan mimbar hari ini supaya jangan terganggu para pelayan. Saya mengerti hukumnya itu. Jadi apa yang saya buat, saudara harus teladani. Kita harus berlomba untuk itu. Halo, haleluya. Kita harus berlomba untuk itu. Saudara lihat bagaimana saya mengelola keuangan. Uang yang belum saya peroleh pun saya sudah pertaruhkan untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi yang saya peroleh. Haleluya. Saya sudah memulai. Seharusnya jemaat berlomba mengikuti saya. Tepuk tangan yang setuju. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita harus bergumul melawan dosa. Jangan sampai kita terjatuh, bahkan tergeletak. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ketika kita dikoreksi firman Tuhan, relakan hati dan bertobat. 7 kali orang benar jatuh. Tapi Tuhan tidak biarkan sampai tergeletak. Tetapi kalau orang ketika berlomba, dipandang rendah oleh orang lain dan lain sebagainya, tidak puas. Seperti tadi saya katakan, ketika dia sudah memiliki segala sesuatu, dia anggap itu bisa menutupi kebodohannya. Oh, nggak bisa. Jadi apapun yang terjadi kita harus berjuang melawan dosa. Berlomba, bergumul. Dan untuk bisa memenangkan, agar kita bisa hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan. Bagi saya, bagi jemaat Tuhan, bagi semua para pengikut Kristus. Kita harus berlomba, katakan amin. Gak ada orang berlomba jalannya begini. Gak ada itu, lomba lari pakai guli, itu gak ada jalannya begini. Gak ada itu, padahal pakai guli, betul kan? Itu jalannya sampai begitu kan. Itu perjuangannya, itu namanya berlomba. Lomba lari pakai karung dan lain sebagainya, itu perlombaannya gak ada. Gak ada, itu lompat. Itu berlomba memperoleh kemenangan. Kita juga harus berlomba. Aku di depan, saudara harus menyusul. Haleluya. Dalam keadaan apapun, fisik berontak, tapi itu kebenaran, lakukan. Sudah aku mulai, bagaimana dengan saudara? Amin.
Sebenarnya ikut Tuhan itu indah kalau kita memahami kebenaran. Haleluya. Saya kasih apresiasi kepada Kila kami. Dia harus pulang balik ke Aceh sana. Tapi kalau soal ibadah dia kejar begitu. Dipikir-pikir ongkosnya berapa. Dulu sangat dinikmatinya, tapi setelah mengerti kebenaran terkoreksi ya Kila ya. Sekarang disadarinya. Harga harus dibayar. Mana aminnya? Katakan kiri kanannya, kamu harus bayar harga. Haleluya. Ya saya juga bayar harga. Saya pun takutnya aku nggak masuk, serius. Maka sering saya katakan, aku nggak lebih mulia dari saudara. Saudara pun nggak lebih mulia dari saya. Mari sama-sama kita berlomba melakukan firman Tuhan. Amin, firman Tuhan kita bangkit berdiri.